Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizun Alim, NIM 2024 10 10 30 62 dari kelas Sistem Basis Data F. Saya akan menerangkan tugas saya mengenai select dan multi tabel. Yang pertama, select dua tabel. Nomor 1, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya berturut-turut berdasarkan nama kategorinya. Pertama, select P product name dengan alias nama produk, P unit price dengan alias harga, dan cat kategori name dengan alias nama kategori. Dari produk dialiaskan dengan P, join kategori cat on P sama P kategori ID sama dengan cat kategori ID. Diurutkan berdasarkan kategori name. Hasilnya seperti ini. Kemudian nomor 2, tampilkan nama perusahaan, customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian berturut berdasarkan nama perusahaan. Select c.company name diberi alias nama perusahaan, o.order ID alias ID transaksi, dan o.order date diberi alias tanggal pembelian. Dari customer dialiaskan dengan C, join order dialiaskan dengan O, on c.customer ID sama dengan o.customer ID. Diurutkan berdasarkan company name. Hasilnya seperti ini. Kurang hasilnya seperti ini. Kemudian soal nomor 3, tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Pertama, select order ID diberi alias ID order, order date diberi alias tanggal order, dan P order produk ID diberi alias ID barang. Dari produk, P produk dialiaskan dengan P, join order detail dialiaskan dengan OD atau on P produk ID sama dengan OD produk ID. Dijoinkan lagi ke order, on order ID sama dengan order ID. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang lanjut ke select lebih dari 2 tabel. Tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Select order ID, di mana order ID adalah ID order, order date, tanggal order, produk name, nama barang, dan unit price, harga barang yang terjual. Dari order, dijoinkan ke order detail, on order ID sama dengan order ID, order ID sama dengan order ID. Dijoinkan lagi ke produk, on p.produk ID sama dengan produk ID. Hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya nomor 2, tampilkan nama lengkap employees beserta nama territory tempat employee tersebut bertugas. Select first name, last name diberi alias nama lengkap, territory description. Dari employees dijoinkan ke employee territories. On employee ID sama dengan employee ID, dijoinkan lagi ke territories dialiaskan dengan T, on territory ID sama dengan territory ID. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut ke nomor 3, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Select contact name diberi alias nama customer, order ID diberi alias order ID, order date
diberi alias tanggal, dan company name diberi alias nama shipper yang mengirim. Dari customer dijoinkan ke order on c.customer ID sama dengan o.customer ID. Dijoinkan lagi ke shipper on o.shipper sama dengan s.shipper ID. Hasilnya seperti ini. Lanjut ke nomor 4. Tambahkan nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplai. Select contact name diberi alias nama supplier, kategori name diberi alias kategori barang. Dari supplier dijoinkan ke produk on s.supplier ID sama dengan p.supplier ID. Dijoinkan lagi ke kategori on c kategori ID sama dengan p.kategori ID. Hasilnya seperti ini. Lanjut ke yang ke C, select multi-table dengan syarat. Nomor 1, tambahkan nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya bervereges dan harganya di bawah $10. Pertama, cari produk name, nama produk, diberi nama produk, unit price diberi alias harga, dan kategorinya diberi alias nama kategori. Ini alias ini kurang. Dari produk dijoinkan ke kategori on p.kategori ID sama dengan cat kategori ID, di mana cat kategori name sama dengan beverages dan unit price kurang dari $10. Jadi seperti ini. Kemudian nomor 2, tambahkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian berturut-turut berdasarkan tanggal pembeli. Select company name, diberi alias nama perusahaan, order ID diberi alias order ID, dan order date diberi alias transaksi. Dari customer dijoinkan ke order on c.customer ID sama dengan o.customer ID, di mana c.country sama dengan USA dan date part diambil tahun yang sama kurang dari 1997. Diurutkan berdasarkan o.order date. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang nomor 3, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order tujuan. Pengiriman sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Pertama, select contact name, diberi alias nama customer, order ID diberi alias order ID, order date diberi alias tanggal order, dan company name diberi alias nama shipper yang mengirim. Dari customer dijoinkan ke order on c.customer ID sama dengan o.customer ID. Dijoinkan lagi ke shipper, di mana shipper diberi alias dengan s on s.shipper ID sama dengan o.shipper. Dijoinkan lagi ke employees, di mana employee dialiaskan dengan e on e.employee ID sama dengan o.employee ID. Where di mana o.ship country sama dengan e.country dan order date kurang dari 1997. Hasilnya seperti ini. Kemudian nomor 4, untuk produk yang harganya 5 sampai $10, tambahkan nama supplier beserta nama kategori barang. Pertama, select s.contact name diberi alias dengan nama supplier, c.kategori name diberi alias dengan nama kategori barang. Dari produk, di mana produk dialiaskan dengan P, dijoinkan ke supplier dialiaskan dengan S on p.supplier ID sama dengan s.supplier ID. Dijoinkan lagi ke kategori
di mana kategori dialihkan dengan C, on P kategori ID sama dengan C dot kategori ID, di mana unit price between 5 dan 10. Karena ini tadi 5 sampai 10. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang D. Self join dan outer join. Jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer ber E1 dan E2? Caranya seperti ini. Select E1 dot first name, E1 dot last name dibeli alias bawahan, dan E2 dot first name, E2 last name dibeli alias dengan pemimpin. Dari employees di alias dengan E1 dijoinkan ke employees dan di aliaskan dengan E2. On E1 dot reposito sama dengan E2 dot employee. Sebenarnya ini hasilnya seperti ini, ada bawahan dan pimpinan. Yang kiri bawahan dan kanan pimpinan. Yang kedua, tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinan jika E1 many dan E2 one. Caranya select E1 dot first name, E1 last name diberi alias nama lengkap employee, E2 dot first name, E2 last name diberi alias nama lengkap pinjaman, nama lengkap pimpinan pinjaman. From dari employee dialiaskan dengan E1, dijoinkan ke employee, dan employee ini dialiaskan dengan E2. On E1 dot reposito sama dengan E2 dot employee ID. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian nomor 3, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan pimpinan yang tidak memiliki pimpinan. Caranya select E1 first name, E1 last name dialiaskan dengan nama lengkap employee, dan E2 first name, E2 last name dialiaskan dengan nama lengkap pimpinan. From employee E1 full outer join. Kenapa menggunakan full outer join? Karena perintahnya ini termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi full outer join. Kemudian employee dialiaskan dengan E2 on E1 dot employee ID sama dengan E2 reposito. Hasilnya seperti ini. Ada pimpinan yang tidak memiliki bawahan seperti ini, dan ada bawahan yang tidak memiliki pimpinan seperti ini. Sekian presentasi saya. Jika ada salah tutur kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.